Silakan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil ka'bah allati yati ilaiha an-nas min kulli fajjin 'amikin lit-taubah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan Bapak Ibu tuan rumah sekeluarga yang telah menyediakan tempat untuk kita. Yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di surat Ad-Duha, surat 93, nomor ayat yang ke-11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dengan nikmat yang Allah kasih, maka tampakkanlah. Dengan nikmat yang Allah berikan, maka syukurilah. Ketika bertanya, mana nikmat yang harus disyukuri? Al-Quran menjawab itu. Di surat An-Nahl, surat 16 ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, sungguh Allah Maha Penyayang. Dan Allah menyediakan balasan kepada setiap insan yang sanggup bersyukur. Di surat Ibrahim, surat 14 nomor ayat yang ke-7, wa itta'azzana rabbukum. Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, janji Allah akan menambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika engkau kufur, adab Allah sangat pedih. Naudzubillah. Saya berharap berdoa, mudah-mudahan kita menjadi abadan syakura, hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita aturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu harapan kita ketika anak sudah meninggalkan, harta benda tak bisa membantu, pasangan hidup akan lari. Saat ini yang kita harapkan adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah, ceramah ini kita mulai jam 10.42. Saya harus on time. Dan nanti ceramah ini akan berakhir jam 10 lewat, tadi 7 menit ya, berarti lewat 50. Ini memang sengaja cuma 8 menit. Maka tuan rumah sengaja tak mengasih air minum sama Ustadz. Kan cuma singkatnya. Jamaah yang mulia, poin pertama, bahwa kepada Bapak, anak kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang tua, cek maklum ya, mikrofonnya juga la yamutu wa la yahya. Tidak bermutu, kurang biaya. Oke, jamaah. Jamaah yang mulia, bahwa anak kita ini Bapak amanah dari Allah yang tak semua orang memilikinya dan mendapatkannya. Maka di surat At-Tahrim, urutan surat 66, nomor ayat yang ke-6, Al-Quran berpesan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang merasa dirinya beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari bahaya api neraka. Dan di hadis yang lain, Nabi bersabda, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap engkau akan ditanya tentang apa yang engkau pimpin. Poinnya bahwa anak kita ini adalah amanah dari Allah yang tidak semua orang mendapatkannya. Bahkan ketika kita sudah mendapatkan anak, agama mengajarkan kepada kita bahwa rezeki anak itu ada. Nama suratnya Al-Isra, surat 17 ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberikan rezeki kepada anakmu, kami juga yang memberikan rezeki kepadamu sebagai orang tua. Maka kewajiban kita kepada anak kita yang sudah dihitan dan akikah ini Bapak,
sebelum dia lahir, setelah dia lahir, bahkan selepas dia menikah, kewajiban kita adalah mendoakan anak. Maka Al-Quran menjelaskan tentang doa orang tua terhadap anak adalah dengan doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim seorang nabi, punya anak 2 orang, dua-duanya pun nabi. Lama dia menunggu itu Pak Ustaz? Iya, tapi istiqomah dengan doa ini mendapatkan anak yang soleh. 2 orang menjadi nabi. Surat As-Saffat, surat 37 ayat yang ke-100. Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh. Begitu juga dengan doa Nabi Zakaria di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah, ya Allah berikan saya anak keturunan yang baik-baik. Poinnya kepada Bapak, semarah apapun dengan anak kita ini, maka yang kita lakukan apa? Ucapan, karena dakwatul walid liwalidihi la hijabalaha. Doa anak, doa orang tua terhadap anak, maka tidak ada pendinding, langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Ustaz maksud? Berdoalah yang baik-baik, berucaplah yang baik-baik. Karena sebagian orang tua kalau sudah marah sama anak, semua yang binatang diabsennya semua. Dari huruf A, ayam, sampai Z, zebra, keluar semuanya. Padahal ucapan orang tua adalah doa. Yang kedua, Ustaz, iya, tentang akikah dan khitan ini ada nggak disebutkan di hadis Nabi? Ada, tentang akikah. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rohinatum bi akikotihi, tergadai dengan akikahnya. Tusbihu fi yaumi sabihi, dipotonglah kambing pada hari anak itu, hari ke-7. Ustaz, iya, hari ke-7 duit belum ada, masih bisa nggak ditambah waktu? Bisa, hari 14 masih bisa orang diakikah. Hari 14 piti belum ada Pak Ustaz, hari 21, hari 21 pun tak ada juga. Jangan tengok bulan, tengok taklah tahun pertama, tahun kedua. Maka ulama berpendapat boleh akikah. Pendapat pertama tadi yang paling afdol hari ke-7, 14, 21. Pendapat kedua boleh akikah, yang penting anak belum balik. Belum balik itu kurang lebih umur 14, umur 15 tahun masih boleh akikah. Bahkan sebagian ulama berpendapat boleh akikah walaupun di atas 40 tahun berdasarkan hadis aqqa ala nafsihi yauma bu'isa nabiyan. Rasul dia mengakikahkan diri ketika diangkat menjadi rasul. Rasul diangkat itu umur 40 tahun. Ini dalil orang, makanya umur 45 pun dia masih dibuatnya akikah. Masih boleh Pak Ustaz akikah 45 tahun? Boleh, tapi yang boleh akikahnya doang. Tidak pakai cukur rambut, tidak pakai ayunan, dan tidak pakai marhaban. Dari jamaah yang mulia, maknanya bahwa tanggung jawab kita sebagai rasa syukur kepada Allah mengakikahkan anak kita. Maka nanti inti doa kita, Allahumma taqabbal akikoh, ya Allah terimalah akikah min, dari namanya Ustaz belum hafal, nanti tolong dulu sampai nama dan bin. Jadi terima akikah dari anak kami, kama qabilta min Hasan wal Husain, sebagaimana engkau telah menerima akikah daripada cucu Nabi Hasan dan Husain. Khitan ada nggak dalam syariat Islam? Ada. Ini namanya sar'un man qoblana. Jadi berapa? Masalah apa ya? 2 menit lagi. Sar'un man qoblana, syariat yang sudah ada sebelum Nabi SAW. Ada beberapa syariat yang masih dipakai oleh Nabi dan masih berlaku sampai sekarang. Contoh, haji itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang masih dilanjutkan. Umroh itu sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Termasuklah kurban itu sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada dan masih kita lakukan sekarang. Apalagi Pak Ustaz, salah satunya adalah khitan. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Dalam satu sejarah dikatakan Nabi Ibrahim berkhitan itu umurnya ada yang bilang 80 tahun, ada yang bilang 86 tahun. Ajak bayangkan Bapak, kita maksudnya ini syariat saya dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang masih berlaku. Selain untuk kebersihan dan juga khitan ini juga adalah ajaran dari agama kita. Selanjutnya kepada ibu yang ada di rumah, tadi saya salut mendengarkan cita-citanya menjadi pencinta Al-Quran. Kata Nabi SAW tentang Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, orang-orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahul hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu asru amsalihah,
satu kebaikan itu 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim 3. Yasin. Berapa? Dua lah, ya, dengan sin. Toha 2 juga. Qul a'udzu birabbil falaq. Banyak lah Pak Ustaz, ya bisa kali menghafalnya. Jadi maksudnya jemaah, ini kepada kita yang menghatam Al-Quran, yang membaca Al-Quran, pahalanya dihitung per huruf. Bahkan di hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Ketika besok berbangkit di hari kiamat, ditengoknya di depan malaikat, kiri kanan malaikat, di belakang pun malaikat. Ketika ditanya, ya Allah, kenapa saya berbangkit dengan malaikat? Dijawab malaikat, karena engkau mahir dengan Al-Quran. Yang tak semua orang Islam memiliki ini Bapak. Mohon maaf, di Pekanbaru masih banyak anak-anak umur 52 tahun belum bisa baca Al-Quran. Kenapa anak-anak? Karena dia lagi mengaji Iqra, anak Iqra namanya. Bahkan di hadis yang lain tentang kepada kita, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Di hari kiamat kelak Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ustaz, ya. Kalau yang mahir baca Quran dibangkitkan dengan malaikat, mantap. Kalau macam kami yang tak lancar, ada enggak hadisnya Pak Ustaz? Ada. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Orang yang baca Quran tapi tidak baca-baca, walahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala membaca, yang kedua, pahala belajar. Jadi intinya Bapak, poin pertama, anak kita adalah amanah, anugerah dari Allah, dan kita menginginkannya agar menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Maka di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 74, doa itu diajarkan oleh Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Poin kedua, kesimpulan yang saya sampaikan tadi, bahwa anak kita ini adalah amanah, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada kita. Kita juga punya kewajiban sebagai orang tua, termasuk ketika sebelum dia lahir mendoakan, termasuk juga mengajarkannya agama. Man ala salat, waktu dah habis. Oke, yang selanjutnya, yang kesimpulan daripada yang ketiga, bahwa akikah yang kita lakukan pada pagi hari menjelang siang ini sekaligus khitan, mudah-mudahan menjadi amal jariah, dan apa yang Bapak persembahkan nanti kepada kami, mudah-mudahan juga menjadi tenaga kami untuk ibadah kepada Allah. Dan di akhir acara Bapak Ibu, sama-sama kita berdoa. Kita mendoakan anak kita menjadi anak yang soleh, dan juga pada orang tuanya, orang tua yang senantiasa amanah, dan mudah-mudahan kita doakan anak kita jadi penghafal Al-Quran. Kalau tadi Bapak protokol mengatakan beliau ini calon imam musalla muhajirin, terlalu kecil. Calon imam masjid Istiqlal, insyaallah. Jadi jamaah yang mulia, 10 nomor ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum, Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengijabah doa-doamu. Itu janji Allah kepada kita. Janji Allah pasti. Kalau janji caleg, belum tentu. Dan sebelum kita berdoa, agama mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah kita lebih awal, baru bermohon kepada Allah. Amaliyah yang tadi sudah dibacakan anak kita, dan kita nanti akan membacakan Al-Quran. Khusus nanti kita doakan kepada kita Helki Mikola. Pas kan? Helki Mikola bin Misgianto. Misgianto ini pasti orang Jawa, tak mungkin orang Batak. Kecuali dia Misgianto Siregar gitu. Dan jamaah yang mulia, mari kita menyerahkan diri kepada Allah seraya bermohon dan meminta kepadanya. Ala hadihin niyah wa khususul liniyati hadihil jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا